Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM yang kami hormati, Kepala Bidang SPSP yang kami hormati, Kepala Seksi Bahasa Sastra dan Bidang SPSP Dinas Kebudayaan yang kami hormati, para pejabat struktural Dinas Kebudayaan ataupun Bapak Budaya Kabupaten yang kami hormati, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati dan berbahagia. Izinkanlah acara peringatan peristiwa bersejarah memperingati serangan umum 1 Maret 1949 pada hari ini dimulai. Namun puji syukur tidak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dipertemukan di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa mengucapkan terima kasih dan selamat datang di tempat ini. Sengaja kami mengambil tempat di komplek Monumen Radio PC2 karena ada kaitan dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Agar pelaksanaan acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhir, mari kita awali dengan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa di sini. Berdoa cukup. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Laporan penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Kepala Bidang SPSP Bapak Rudi Sunandra SE LN di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam budaya. Yang berhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Julianto Ibrahim SSNHUM, dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Selamat siang Bapak. Para pejabat struktural yang mewakili dari Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan
banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga bisa bertemu di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya mohon izin kami akan melaporkan rencana kegiatan pada hari ini. Pendahuluan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan peristiwa penting bagi kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu penggalan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua, diawali dengan adanya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Aksi serangan yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan rakyat ini berasal dari keinginan menepis anggapan dunia internasional yang menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Dengan serangan umum di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman, tujuannya ingin membuktikan bahwa TNI masih ada dan cukup kuat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Tujuan utamanya adalah untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan waktu itu. Serangan umum 1 Maret 1949 memiliki tujuan politik, psikologis, dan militer di mana bangsa Indonesia ingin mengabarkan pada dunia mengenai eksistensinya berita keberhasilan serangan umum 1 Maret 49 tersebut berhasil disebarluaskan melalui jaringan radio AURI dengan sandi PC2 di bandara tempat kita duduk bersama ini. Secara beranding hingga sampai ke dunia, India, dan sampai kepada perwakilan Republik Indonesia di PBB waktu itu. Mulai dari perjuangan panjang dan melelahkan tersebut, akhirnya tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949 dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertindak selaku koordinator keamanan yang mengawasi jalannya penarikan pasukan tersebut. Kali ini sebagai tanda awal bebasnya bangsa Indonesia secara nyata dari kekuasaan pemerintah Belanda. Itu pendahuluan sedikit untuk mengetes apa sih 1 Maret tersebut. Kemudian maksud dan tujuan Bapak Ibu ini untuk memperingati hari bersejarah, yaitu serangan umum 1 Maret 1949 kepada seluruh masyarakat. Kemudian untuk mengenang para pejuang pahlawan yang sudah membela negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajah. Selanjutnya ini juga untuk meresapi nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan para kehidupan masa ini. Kemudian yang kelima itu untuk mendukung agenda penetapan tanggal 1 Maret sejarah serangan umum 1 Maret sebagai hari berarti dan besar nasional Indonesia. Waktu dan tempat, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Kebudayaan untuk Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan berupa peringatan peristiwa bersejarah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2022 bertempat di Komplek Monumen Radio AURI PC2 Bandara Klayen Gunung Kidul dengan tema peran masyarakat dalam serangan umum 1 Maret 1949.
narasumber ini dari dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Beliau adalah salah satu dari penulis naskah akademik usulan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara dan Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul Bapak Siti Sugianto yang pada hari ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang tidak bisa dihindarkan, izin. Yang selanjutnya peserta kegiatan ini adalah para panelu atau yang wakili Kabupaten Gunung dan perwakilan komite Kabupaten Gunung Kidul sejumlah kurang lebih 30 orang. Yang alhamdulillah forum pada hari ini. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya laporkan. Mohon hormat pada Kepala Dinas Budaya Gunung Kidul untuk berkenan memberikan pengarahan membuka secara resmi acara pada hari ini. Terima kasih. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul dan Gunung Kidul. Mohon dihormat kepada Bapak Khairul Agus Mantara SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang sama-sama terhormati Pak Budianto Ibrahim, narasumber pada pagi hari ini, Pak Kabid, Pak Kasih, kemudian rekan-rekan dari 12 OPD dan 18 Aparewan, serta juga ada utusan dari Karang Taruna, utusan komunitas. Terima kasih kehadiran pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita pemilihan tempatnya di sini? Ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mempermudah nanti ketika narasumber menjelaskan. Kemudian visi 2 ini yang menjadi cagar budaya, dan cagar budaya itu adalah fisik pesawat radionya. Tapi sekarang tidak ada di sini. Ini sudah disimpan di museum agar tidak terjadi kerusakan dan sebagainya. Dan yang menjadi istimewa adalah bahwa dari sinilah tersiar pada dunia bahwa Indonesia masih ada tentaranya. Dan ini nanti secara detail akan disampaikan oleh beliau Pak Yudi. Dan saya mohon Bapak dan Ibu nanti bisa menanyakan yang belum jelas. Pastikan bahwa cerita beliau nanti lengkap, karena beliau ini adalah salah satu tokoh penegakan kedaulatan kemarin untuk menjadi hari besar. Minimal begini Bapak dan Ibu, ketika nanti suatu ketika yang sudah senior yang punya cucu, yang masih remaja akan punya anak, bisa menceritakan pada anak dan cucu kita ceritanya PC2. Jangan sampai nanti orang Gunung Kidul orang pati paham dengan PC2. Tokoh-tokoh Islam Indonesia ini yang peduli dengan sejarah pasti ngerti. Nah, harapan kita adalah yang mau Gunung Kidul nanti bisa besok. Nah, jadi nanti khusus kita hadirkan di hadapan Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan pengertian kepada kita dari mana dimulainya perjuangan sampai dengan radio ini menjadi luar biasa. Dan di sini punya nilai yang sangat tinggi untuk perjuangan Indonesia. Bidang sejarah kemarin juga alhamdulillah telah menyusun sebuah buku terkait dengan perjuangan Jenderal Sudirman khusus yang ada di Gunung Kidul. Sehingga pada saatnya nanti teman-teman saya mohon untuk bisa membuka secara digital, karena kebetulan rekan saya Kabid Sejarah ini juga dengan teman-teman membuat satu aplikasi Arimbaka Bumi Karta. Nanti melalui Play Store silakan dibuka. Kalau pengen materi-materi tentang sejarah di Gunung Kidul, silakan teman-teman secara Play Store duduk di situ.
Jadi tidak usah beli buku, cek di situ sudah ada. Jadi menjadi penting untuk tambahan-tambahan ilmu lah. Barangkali nanti yang persiapan Purna mau jadi tour leader gitu. Karena di Gunung Kidul ini sudah menjadi daerah tujuan wisata, daripada bingung-bingung cari materi buka di situ. Juga bisa buka di aplikasi Cakrawala Budaya dan Sinerga. Di Play Store juga. Ini mungkin kalau mau cerita bereberan, cerita PC2, cerita bangunan Sewako Projo. Ada yang belum ngerti cerita Sewako Projo dari Lenggeng. Itu ada semua di aplikasi kami. Nanti Bu Kepala TK juga bisa buka untuk cerita-cerita sama anak-anak nanti bisa untuk tambahan wawasan terhadap Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dan ini terima kasih tentunya Bu Kepala, kami dipinjami tempat, mudah-mudahan nanti bisa bersinergi kegiatan yang lain, nanti bisa berhubungan dengan Pak Rudi atau dengan bidang warisan budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti kegiatan ini. Beliau Pak Rudi di bidang SPSP ini sejarah bahasa sastra dan promosi human ini punya banyak kegiatan. Salah satunya adalah memperingati hari besar ini. Jadi beliau punya beberapa event di hari besar yang kegiatannya sarasian seperti ini. Dan memang kami sarankan kepada beliau ini kalau kegiatan sarasian ya dekatkanlah dengan yang dirembuk. Sarasian 1 Maret ya dengan proyek 2, nanti sarasian apa ya dengan di mana sesuai dengan titik lokasinya. Kemudian beberapa kegiatan yang lain di tempat ada kegiatan lawatan, ada kunjungan, ada wajib kunjung museum dan sebagainya. Pada saatnya nanti bisa berkomunikasi dengan beliau. Mungkin itu apa yang kami sampaikan, dan mohon izin saya tidak bisa menemani Bapak dan Ibu, sebagai Pak Iri izin nanti tidak bisa menemani sampai selesai karena saya harus memimpin tim akreditasi kelurahan rintisan dan ini sangat bergengsi di Kabupaten Gunung Kidul. Ada 12 kelurahan yang harus kami akreditasi, kami harus ada di sana karena kami nanti akan mencoba melihat secara detail apa yang ada di kelurahan dari 12 kelurahan yang kami lihat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pagi ini kita mulai. Selanjutnya, saya mohon sekali lagi pada Bapak Ibu nanti apabila ada hal yang mungkin masih ragu, masih kurang marem, mumpung ada ahlinya, tolong untuk ditanyakan. Dan mohon izin Pak Yuli, mau nanti bisa dicurahkan semua ilmu kepada teman-teman kami ini sehingga dapat mengimbas kepada beliau ini dari asal tugasnya. Demikian, banyak kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih atas sambutannya Pak Kepala Dinas yang apabila melanjutkan kegiatan mudah-mudahan selamat, sukses, lancar dan mohon doa restu kegiatan ini juga bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya penyampaian materi tentang sejarah serangan umum 1 Maret 49 dengan tema peran masyarakat dalam serangan umum 1 Maret 49 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Julianto Ibrahim SSNU. Kami perkenalkan bahwa beliau ini adalah dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM dan beliau adalah salah satu penulis akademik naskah akademik usulan tanggal 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Alhamdulillah kemarin sudah ada kepastian ya, sudah ditetapkan bahwa tanggal 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Artinya hari besar, termasuk hari besar nasional. Sebetulnya pada hari ini ada 2 narasumber yang kami mohon untuk bisa hadir untuk menyampaikan materi. Yang materi kedua atau narasumber yang kedua beliau Bapak CP Supriyanto, SIP. Beliau adalah Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul,
juga sekaligus beliau adalah cucu dari pelaku sejarah yang berkaitan dengan keberadaan monumen radio PC2 ini. Tapi karena berbarengan acara dengan penilaian akreditasi rintisan kelurahan budaya pada hari terakhir pada saat ini bersama tim yang lain, sehingga beliau tidak bisa hadir. Untuk itu nanti sepenuhnya pada Pak Yulianto Ibrahim untuk bisa menyampaikan, dan barangkali nanti banyak hal yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan sarasian ini kita mengenal lebih dekat dengan fakta, data, referensi yang benar tentang sejarah serangan umum 1 Maret 49, termasuk keberadaan radio PC2, peran pada saat itu. Mohon maaf tadi lupa saya sampaikan, salah satu dari penulis adalah Pak Yulianto Ibrahim, yang satunya kalau tidak salah Pak Mahfud, juga dari UGM Pak. Dan Pak Yulianto Ibrahim, hari ini adalah kesempatan pertama kita berkolaborasi, dan mudah-mudahan di bidang sejarah kami akan mohon kesediaannya untuk bisa membantu kami, kerjasama dengan kami untuk menyelesaikan atau kolaborasi kegiatan yang ada kaitannya dengan pembinaan kesejarahan. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Yulianto Ibrahim dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kismanto yang memoderasi acara ini. Yang terhormat tadi Pak Agus, Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Saya tadi keliru terus di Jogja, jadi tadi Gunung Kidul suasananya udah tidak lebih dingin. Dan terhormat Pak Rudi, Kepala Bidang di Dinas Kebudayaan, dan terhormat Ibu Kepala Sekolah. Nah, jadi 1 Maret itu sekarang sudah dijadikan sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022. Jadi nomornya cantik ya, 22 tahun 22. Nah, nggak tahu karena nomornya cantik atau apa, kemarin sempat menjadi perdebatan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu mengikuti di baik di TV, di media sosial lainnya, perdebatan itu luar biasa. Muara dari perdebatan ini yang utama adalah mengapa Soeharto kok tidak disebut dalam Kepres. Itu yang pertama. Ya, walaupun saya sebagai penulis akademik, saya pastikan namanya ada. Ya, nanti kita lihat posisinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Karno sama Pak Hatta itu kan ditawan di menunjuk, bahkan kok malah ditulis dalam Kepres. Ini diceritani, karena sekarang presidennya warna merah gitu ya, jadi kemudian kok Pak Karno muncul. Ya, nanti monggo Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan silakan, tetapi ingin akan saya coba untuk membahas itu. Jadi begini, penegakan Hari Kedaulatan Negara 1 Maret itu sebenarnya didasarkan kepada sebuah serangkaian peristiwa. Ya, serangkaian peristiwa yang momentumnya itu diambil pada 1 Maret. Peristiwa apa saja yang melandasi rangkaian rangkaian itu menjadi 1 Maret itu sebagai Hari Kemerdekaan Kedaulatan. Kita tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kan kita sudah mendapatkan kedaulatan. Soekarno dan Hatta itu kan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45.
dan itu sebenarnya sempat nggak tahu tertunda atau gagal, karena pagi itu sebenarnya Pak Karno sakit. Jadi habis diculik dari Rengas Dengklok, malamnya mengkonsep di rumah Laksamana Maida proklamasi itu, paginya beliau itu sakit. Jam 7 pagi itu dokter pribadinya itu meriksa, itu masuk angin, ya panasnya tinggi. Ya kalau sekarang mungkin kayak Omikron sekarang, gitu ya. Panasnya tinggi. Omikron itu dulu ini ibunya COVID ya, Omi kan ibu ya, ibunya Omikron. Nah, panasnya tinggi. Padahal sebenarnya proklamasi itu seharusnya dibacakan di lapangan Ikada, bukan di rumahnya Soekarno. Jadi di sana itu udah kumpul banyak orang. Tetapi karena Pak Karno sakit sampai jam 9, jam 7 sakit, baru diobati, baru jam 9 bangun, akhirnya kemudian diputuskan untuk proklamasinya di rumah beliau, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu yang kemudian proklamasi, dan itu serba mendadak. Karena yang dipersiapkan itu di lapangan Ikada. Nah, kita sudah mendapatkan kedaulatan, tetapi kedaulatan kita kemudian terganggu. Karena apa? Karena kedatangan sekutu. Sekutu datang tidak ada masalah, karena sekutu itu datang untuk melucuti senjata Jepang dan kemudian membawa pasukan Jepang ke negaranya. Sekutu berangsur-angsur datang mulai pertengahan September, pertengahan September 45 itu sekutu mulai datang. Tetapi yang jadi masalah, sekutu datang itu dibonceng oleh Nika, pimpinan Pambuk, yaitu pemerintah sipil Belanda yang nanti akan menguasai Indonesia. Nah, karena diboncengi Nika, diboncengi Belanda, di beberapa daerah sekutu, di beberapa kota di daerah terjadi konflik. Seperti apa? Misalnya peristiwa 5 hari di Semarang. Itu perang antara Republik dengan sekutu. Kemudian Bandung Lautan Api. Kemudian di Medan ada namanya Medan Area. Dan puncaknya adalah peristiwa 10 November 45. Itu perang antara Republik dengan sekutu, yang akhirnya menewaskan Jenderal Malabi. Karena apa? Karena sekutu, di dalam sekutu itu ada Belanda. Nah, akibat daerah tidak aman, Jakarta juga menjadi tidak aman. Tanggal 22 Desember 1945, dua petinggi, dua kabinet Indonesia itu Perdana Menteri Sahir dan Menteri Pertahanan Amir Sarfuddin itu hendak dibunuh. Jadi mau dibunuh, jadi sudah dikokang pistol, tetapi macet. Untung macet, nggak tahu macetnya karena senjata Belanda ini sudah jelek atau mungkin punya ilmu. Kalau orang dulu kan jadi punya ilmu gitu ya. Macet sakti, gitu. Bisa jadi karena tokoh-tokoh itu kan mesti biasanya kan punya pegangan kan. Nah, bisa lompat pagar lari. Lah, Perdana Menteri dan mau dibunuh, berarti suasana tidak aman. Mendengar Jakarta tidak aman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kirim surat kepada Soekarno lewat kurir mengatakan bahwa Yogyakarta siap jadi ibu kota karena Jakarta tidak aman. Jadi itu yang menawarkan Sultan. Nah, karena dapat surat itu, maka kemudian tanggal 3 Januari sore itu di stasiun Manggarai itu kabinet dan keluarganya itu naik kereta diam-diam. Kalau nggak diam-diam kan pasti nanti dicekel sama Belanda, kan? Diam-diam kemudian sampai ke Jogja itu pagi hari tanggal 4, maka kemudian tanggal 4 Januari itu dinyatakan resmi sebagai permulaan ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu menjadi ibu kota. Itulah mengapa nanti serangan umum itu dilakukan di Jogja,
karena memang Jogja itu sebagai ibu kota. Nah, setelah Jogja jadi ibu kota, kan ini wilayah yang belum dikuasai oleh Belanda sekutu, jadi betul-betul dikuasai oleh Republik. Pada pertengahan bulan Juli 46, sekutu itu keluar. Jadi Juli 46 sekutu itu keluar dari Republik, dari Indonesia dengan membawa pasukan Jepang. Tetapi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh sekutu itu diserahkan kepada Belanda. Jadi wilayah Indonesia itu hanya Banyumas, Purwokerto itu ke timur. Jadi Purwokerto ke barat itu sudah milik Belanda. Magelang, Ambarawa itu sudah milik Belanda. Milik Republik itu Ambarawa ke selatan. Terus kalau di timur itu Surabaya dan Malang itu sudah dikuasai Belanda. Jadi Surabaya dan Malang ke timur itu dikuasai Belanda. Surabaya dan Malang ke barat itu baru wilayahnya Republik. Itu bisa menjelaskan mengapa Sudirman itu gerilyanya hanya sampai ke Kediri. Karena nanti kalau Kediri terus, sana sudah dikuasai Belanda. Kediri, Blitar, Malang itu kan sudah wilayah Blitar, itu sudah wilayah tembak-tembakan terus itu. Maka yang dipilih nanti kan Bantul, Parangtritis, Wonosari ini, Pacitan, Trenggalek itu wilayahnya gerilya Sudirman kira-kira 1000 km, Kediri, Bali. Nah, karena wilayah Indonesia dikuasai Belanda, maka kemudian harus ada perundingan. Karena kan sudah dikuasai, sebagian sudah dikuasai Belanda, tapi yang bekas wilayah sekutu lagi. Maka kemudian ada perjanjian Liga Jati 25 Maret 47 itu ditandatangani. Belanda tidak puas akan perjanjian Liga Jati itu. Kemudian tanggal 21 Juli 1947 melancarkan agresi militer Belanda pertama. Itu disebut dengan Operasi Produk. Kenapa kok disebut dengan Operasi Produk? Karena Belanda itu ingin menguasai perkebunan-perkebunan, tanah-tanah atau lahan-lahan pertanian yang dulu pernah dikuasai Belanda, ingin direbut kembali. Jogja belum diserah, tetapi Jogja menjadi daerah pengungsi. Jadi orang-orang dari luar Jogja itu banyak mengungsi ke Jogja. Nah, karena ada serangan Belanda itu, PBB tahu, wah ini Belanda menyerang Republik, maka PBB kemudian membentuk jasa baik, namanya Komisi 3 Negara, terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Jadi Komisi 3 Negara. Sidangnya di Kaliurang, karena ibu kota Jogjanya, ibu kota Republik di Jogja. Jadi mereka markasnya atau nginepnya, rapat-rapatnya di Kaliurang, Jogja. Nah, KTN itu kemudian mengkonsep lagi gimana agar Belanda dan Indonesia bisa berunding. Maka kemudian tanggal 17 Januari 1948 diadakan perundingan Rongroyen di atas kapal Amerika USS Renville. Jadi Renville itu nama kapal perang Amerika Serikat, USS Renville. Di sana wilayah yang tadi Liga Jati itu wilayahnya Indonesia itu masih meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu wilayahnya yang kecil. Yaitu wilayah mana yang tadi saya sebutkan? Sebagian Jawa Tengah, Surabaya ke barat, Banyumas ke timur, Ambarawa ke selatan. Itu wilayahnya berbeda di situ. Semakin sempit, ya, semakin sempit. Nah, setelah Liga Jati, setelah Renville itu Belanda nggak puas lagi. Kemudian terus melakukan serangan yang kemudian disebut dengan agresi militer Belanda kedua, yaitu 19 Desember 48. Agresi ini disebut dengan kode sandi, kode operasinya Kre Operasi. Kre itu dalam bahasa Belanda, bahasa Indonesianya itu gagak. Jadi operasi gagak. Gagak itu simbol kematian. Jadi orang kalau didatangi gagak itu mau ada yang mati gitu kan. Nah, itu maunya Belanda membawa kematian bagi Republik. Nah, Jenderal Spoor sebagai pimpinan tentara Belanda yang di Indonesia sebelum serangan itu sempat diundang oleh Parlemen Belanda
Ditanya, kamu itu bertahun-tahun di Indonesia kok nggak bisa menguasai, kok masih perang saja? Oke, akan ada serangan kedua, agresi kedua itu nanti berjanji dalam jangka waktu 2 minggu itu akan bisa dikuasai. Tapi kenyataannya tidak. Nah, jadi 19 Desember itu pasukan payung Belanda itu terjun ke Maguwo setelah jam 6 pagi sirine mereka mendarat nyerang dipimpin oleh Kolonel Van Beek di bawah pasukannya Van Langen. Jadi pasukan keseluruhannya itu di bawah Van Langen, tetapi yang nyerang di Jogjanya itu Van Beek namanya. Nyerang sampai ke pas nyerang kabinet yang ada di Istana Negara yang sekarang di Gedung Agung itu di depan Brandenburg itu Pak Karno di sana tahu bahwa akan diserang, maka akan mengadakan sidang. Tetapi masalahnya Hatta itu baru di Kaliurang sedang sidang dengan KTN. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu jemput. Jadi sebelum rapat itu jemput dulu ke Kaliurang baru balik, padahal itu dibom. Jadi untung Sultan tahu daerah-daerah jalan-jalan itu dari Kaliurang tahu ini, baru kemudian sidang. Nah, sidang itu kemudian memutuskan menunjuk Safruddin Prawira Negara yang pada waktu itu ada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Maka kemudian setelah mendapatkan mandat itu, Safruddin Prawira Negara ini tanggal 22 Desember membentuk PDRI, ya, baru dibentuk tanggal 22. Tapi itu perintah dari Sultan untuk membentuk PDRI. Nah, Jenderal Sudirman langsung kemudian mengeluarkan siasat nomor 1. Bapak bisa baca di Bali itu ada perintah siasat. Intinya perintah itu kita sudah diserang, tentara harus bergerilya, intinya itu. Ya, jadi, kemudian Jenderal Sudirman itu bergerak melakukan memimpin gerilya. Nasution yang pada waktu itu ada di Jawa Timur, sedang lawatan di Jawa Timur, balik sampai naik kereta api sampai Prambanan, tahu Jogja sudah dikuasai Belanda, turun melewati lereng Merapi, kemudian di daerah Kalibawang, Kulon Progo itu membentuk MBKD, maka Besar Komando Jawa, itu yang ada di lereng pegunungan Menoreh di Kalibawang, Kulon Progo, itu Nasution. Nah, yang menarik itu adalah Sudirman, ya, ini bergerilya, itu sempat marah sama Soekarno. Jadi Sudirman itu sempat marah sama Soekarno. Karena apa? Soekarno tidak mau diajak gerilya. Nah, pejuang-pejuang yang ada di Jawa Timur itu juga sempat marah. Terutama ada tokoh terkenal namanya Tan Malaka, itu sempat ngecam, marah-marah gitu. Tapi akhirnya dibunuh oleh komandannya sendiri, si Sabarudin. Jadi Tan Malaka itu tokoh komunis, dia ikut perang. Tapi karena marah-marah sama Soekarno, nggak tahu kenapa balik ditembak sama komandannya sendiri, Sabarudin. Dia mati di Kediri. Nah, kita langsung saja ke ini. Soekarno mengatakan, engkau seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan membentuk rakyat kita semua. Nah, Soekarno dengan tidak mau diajak bergerilya itu telah membuka apa itu dengan perundingan. Apa itu? Jadi perundingan itu terbuka. Karena begini, kalau Soekarno ikut bergerilya, seperti apa yang dikatakan oleh Kolonel TB Simatupang yang markasnya di daerah Banaran, dia mengatakan Indonesia tidak punya kekuatan untuk tentara Indonesia tidak punya kemampuan untuk mengamankan atau punya pasukan yang khusus mengamankan presiden dan wakil presiden.
Jadi kalau seandainya Soekarno itu bergerak, itu akan menjadi sasaran utama Belanda dan nanti di tengah jalan bisa ditembak. Nah, oleh karena itu mengapa pada waktu Soekarno dibawa dari Gedung Agung sampai Maguwo itu hanya ditempatkan di jeep terbuka. Jadi kalau orang ditawan itu artinya diketrek, di tempat tertutup, biar nggak lari. Tapi itu tujuannya Belanda itu malah pengennya Soekarno itu lari. Karena apa? Kalau lari itu bisa dikejar, ditembak. Kalau Soekarno mati, ya habis. Karena simbol perjuangan pada waktu itu masih dipegang oleh Soekarno. Nah, hubung di sini saya mau melanjutkan. Soekarno kemudian ditawan ke di beberapa akhirnya di Menumbing Bangka, di Menumbing di daerah Bangka. Nah di sana itu Van Royen, jadi ini belum serangan 1 Maret ya, jadi ini kira-kira bulan Januari. Itu Van Royen itu selalu mengatakan bahwa pejabat-pejabat Indonesia itu diperlakukan dengan baik. Tawan-tawan itu juga baik. Jadi PBB itu tanya, itu bagaimana nasibnya Presiden Indonesia dan kabinet, karena ada sekitar 16 orang yang ditawan di sana. Tapi ternyata yang terjadi keluar saja tidak bisa. Jadi kamarnya Soekarno dan Hatta dan kabinet itu dikasih kawat berduri, jadi tidak bisa keluar. Nah, karena ada semacam ini, maka kemudian diketahui oleh KTN yang ada di Yogyakarta itu tahu kondisinya Soekarno dan Hatta bahwa Soekarno-Hatta pada waktu tidak bisa keluar, tidak bebas, dikawat berduri, di kamar itu tidak bisa keluar dan lain-lain. Nah, kemudian atas lobby dari KTN tadi kan yang bentuk PBB juga. KTN kemudian mengusulkan kepada PBB agar Soekarno dan Hatta dibebaskan, dalam arti itu dibebaskan, boleh bergerak. Kawatnya diambil dan mereka juga diperbolehkan menerima tamu, berkirim surat. Nah inilah yang saya katakan peranan Soekarno. Karena apa? Pada mulai pertengahan Januari 49, Soekarno itu sudah berkirim surat kepada PBB. Hatta dan Soekarno, Muhammad Rum itu sudah berkirim surat kepada PBB. Itu ada dokumennya, kira-kira dokumen PBB, surat menyurat antara PBB dan Soekarno itu 54 halaman. Dan pada masa itu Soekarno dan Hatta berjuang dalam konteks diplomasi. Itu yang pertama. Tadi dikatakan, karena Soekarno apa? Kan serangan umum itu kan tidak hanya berhenti di serangan umum, kan ada perjuangan diplomasi, dan diplomasi itu dari lakukan Soekarno. Itu yang pertama. Yang kedua, Soekarno itu mempengaruhi KTN, Komisi 3 Negara. Di dalam KTN itu ada Amerika. Amerika itu awalnya membiayai Belanda. Jadi dana yang dipakai Belanda kembali ke Indonesia itu dana yang diberikan Amerika. Amerika memberi dana namanya Marshall Plan. Marshall Plan itu dana. Ya, Marshall Plan itu diberikan kepada Belanda. Dan Belanda mengatakan kepada Amerika, Indonesia waktu itu pertama bentukan pemerintahnya bentukan Jepang. Yang kedua pemerintahnya kiri. Kiri itu komunis. Kita tahu kan kita pernah punya Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Nah, Belanda Amerika ngasih dana biar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Tetapi Soekarno mengatakan Indonesia menumpas komunis. Buktinya 18 September 1948 pada waktu pemerintahan komunis di Madiun, pemerintah Indonesia dengan gigih memberantas pemberontakan itu. Tahu mendapat keterangan Soekarno, Amerika, ternyata pemerintah Indonesia itu bukan pemerintahan komunis. Nah, dari situlah diplomasi yang dilakukan. Amerika yang semula mendukung Belanda, kemudian berbalik mendukung Republik. Oleh karena itu, mengapa nanti setelah serangan 1 Maret, negara pertama yang meminta perundingan itu adalah Amerika dan PBB. Dan Amerika tidak main-main,
itu tekanannya. Kamu kalau tidak mau berunding Belanda, danamu tak hentikan. Padahal Belanda waktu itu kan ekonominya sudah kacau kan, habis perang dunia kedua. Dikasih dana 600 juta dolar, dana itu sudah habis. Mau dikasih Belanda lagi 600 juta dolar lagi. Tetapi Amerika tidak mau memberi 600 juta dolar yang kedua kalau Belanda tidak mau berunding kepada Indonesia nanti setelah serangan umum 1 Maret ya nanti. Nah itulah bentuk peranan Soekarno dalam bidang diplomasi, upaya untuk menegakkan kedaulatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Menumbing tadi itu ada sebuah kamar namanya Kamar Sultan Hamengkubuwono IX. Mengapa ada nama? Karena bolak-balik Sultan itu ke Menumbing. Jadi tidak hanya sekali. Nah, Sultan itu bolak-balik ke Menumbing, otomatis itu membicarakan upaya-upaya agar republik itu tetap berdiri. Itu, ya. Nah, kemudian kita ke Sultan. Mengapa Pak Sultan pada waktu itu Menteri Pertahanan kok tidak ikut diculik? Jadi Sultan itu hanya kemudian ditaruh tidak boleh beraktivitas, hanya boleh ada di dalam rumah, di keraton. Kenapa? Karena begini, Belanda kan daerah-daerah bekas-bekas kerajaan ya, di Solo, di Sumatera, di mana daerah-daerah itu kan menjadi negara bagian. Daerah yang belum mau itu hanya Jogja. Jadi Jogja kalau waktu itu mau tawaran sama Belanda, republik udah habis. Tapi Sultan tidak mau. Jadi Sultan tidak mau dibawa, itu harapannya Belanda. Sultan mau bekerja sama dan nanti Jogja menjadi negara bagiannya Belanda. Kalau ibu kotanya menjadi negara bagian Belanda kan habis. Nah, itulah Sultan. Maka ini ada bukunya Nasution. Nasution sampai mengungkapkan kekagumannya. Dia mengatakan di bidang, saya baca saja begini. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengambil sikap sebagai seorang patriot sejati. Segala pancingan, bujukan, dan janji kebesaran yang hendak diberikan musuh kepada beliau semuanya ditolak oleh beliau. Demikian pula setiap ancaman akan diserang dengan pesawat pembom, tank, dan meriam yang telah merangrang di sekeliling keraton tidak mengubah pendirian beliau. Komandan Brigade Van Langen, Panglima Divisi Meyer, Panglima Besar Spur, Ketua PFU Hamid, dan beberapa pemimpin pemerintah Pra-Federal Jayadiningrat semua hendak menemui beliau untuk berbicara. Tetapi semua kandas di depan pintu gerbang keraton, Sri Sultan tidak bersedia bertemu dengan mereka. Tidak mau berunding. Padahal waktu itu sudah mau di keraton. Nah, Pak Harto itu karena sudah setiban bergerilya, maka kemudian dia awalnya markasnya keluar di Bantul, markasnya awalnya di Moto, kemudian pindah ke Bibis dan akhirnya di Segoroyoso. Itu markas-markas. Oke, nah jadi setelah saya tadi agresi militer itu kan Sudirman bergerilya mengeluarkan perintah kilat nomor 1 1949. Intinya perjuangan dengan bergerilya. Nah kemudian kan ada perintah tiap dari Jenderal Sudirman, Nasution yang waktu itu di Kalibawa membentuk MBKD, Markas Besar Komando Jawa, membentuk wilayah Republik itu menjadi 3 divisi. Divisi Kolonel Sungkono, divisi 1 itu di daerah Jawa Timur. Divisi 2 Kolonel Gatot Subroto itu di Solo. Dan divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng itu ada di sekitar Temanggu, Banyumas, Magelang, Temanggu di daerah sana. 2 tokoh ini penting. Gatot Subroto pada waktu serangan umum itu dia menahan pasukan Belanda yang ada dari Solo agar tidak masuk Jogja. Padahal pasukan Belanda yang di Solo itu juga punya kekuatan luar biasa.
Bambang Sugeng itu juga menahan pasukan Belanda yang ada dari barat dan tenggara. Karena yang dari utara nanti ditanggulangi oleh Letkol Sukasno dari Berkes 104 atau 105. Nah, Kolonel Bambang Sugeng ini kemudian karena ada perintah dari Nasution dibentuk divisi tadi. Nah, kemudian Kolonel Bambang Sugeng membentuk perintah nomor 1 ya, 48 tanggal 26 Desember membentuk daerah gerilya atau Berkes. Nah, dibentuknya Berkes 1 Letkol Bahru itu di daerah Banyumas sana. Letkol Sarbidi itu ada di Temanggung, Magelang, dan kemudian Berkes 3 Letkol Soeharto itu ada di Jogja. Nah, kemudian setelah itu Soeharto membentuk Subberkes ya, karena Berkes yang di Jogja itu membentuk Subberkes. Inilah nanti pasukan-pasukan yang menyerang Jogja. Letu Marsudi, Subberkes 101, Subberkes 102, Mayor Sarjono, Subberkes 103 itu Suhud, Vince, Samuel, Sukasno, Sujono, dan Sudarto. Nanti terutama pasukan Sarjono, Samuel, dan pasukan Sukasno itu menjadi pasukan yang betul-betul berhadapan langsung dengan Belanda. Ya, berhadapan dengan langsung dengan Belanda. Dan pasukan Mayor Sujono itu berhasil menguasai Maguwo. Jadi kalau bayangkan kalau Maguwo itu tidak dikuasai oleh TNI pada waktu itu, mungkin tentara kita yang mati banyak. Karena Belanda bisa menerbangkan pesawat. Kalau Belanda menerbangkan pesawat kan bisa ditembak dari atas. Tapi waktu itu karena dikuasai oleh pasukannya Mayor Sujono tadi, akhirnya nggak mampu terbang. Nah, terus kemudian ini nggak perlu serangan awal, saya langsung aja begini. Awal bulan Februari, Sultan mendengar kabar kalau akan ada sidang umum PBB yang membahas Indonesia. Dan itu dalam dokumen yang saya katakan itu juga sudah dirembuk antara Sultan dengan Soekarno. Nah, mendengar kalau ada sidang umum, Sultan kemudian mengirim surat kepada Jenderal Sudirman yang isinya minta izin untuk melakukan serangan. Tetapi serangannya dilakukan siang hari. Sebelumnya kan malam hari ada beberapa serangan sporadis, tapi ini mau siang hari yang nanti akan membuat shock pada Belanda. Nah, Sudirman kemudian mengizinkan, ya tak izinkan, dan Sultan harap berkoordinasi dengan komandan setempat. Komandan setempat siapa? Letkol Soeharto. Nah, kemudian Sudirman memberi izin berkoordinasi Soeharto. Nah, karena sudah dapat izin dari Letkol Soeharto, izin dari Sudirman, maka melalui Letu Marsudi, Sultan mengundang Soeharto. Soeharto diundang sama Sultan. Karena Pak Sultan pada waktu itu Menteri Pertahanan diundang. Karena Pak Harto masih Letkol, masih Subberkes. Nah, tanggal 13 Februari 1949 Soeharto masuk ke Yogyakarta dengan baju gerilya. Masuk ke lewat pojok Benteng Barat, kampung-kampung di Keraton, timur Taman Sari, berganti baju. Kalau ketemu Sultan harus dengan batu ajat, batu Jawa. Kemudian menuju ke kediaman Pangeran Prabu Ningrat yang letaknya di timur Jawa. Nah, pertemuannya itu jam 11 dan 12 malam, lampunya semua dimatikan. Dan pada waktu itu Sultan memerintahkan kepada Soeharto untuk melaksanakan serangan umum yang diberi waktu 2 minggu. Dan waktu itu sebenarnya ditetapkan bukan tanggal 1 Maret, tetapi tanggal 28 Februari. Nah, tetapi kan Pak Harto pada waktu itu kan ada di luar. Maksudnya dia balik bergerak di luar. Kalau dengan dari luar, kalau di dalam tidak dikondisikan, kan kacau. Lewatnya mau di mana? Nanti mau ngantong itu mau diserahkan harus ke rumah penduduk dulu. Ya, kalau rumah penduduknya ikut Belanda, ikut Republik. Kalau dia ikut Belanda, kan nanti jadi kacau. Maka kemudian Sultan juga menghubungi wali kota Jogja,
Siapa wali kota Jogja? Itu Sudarisman Purwokusumo. Maka pada tanggal 21 Februari 49, jadi setelah pertemuan dengan Pak Harto, tanggal 21 Februari, Sultan melakukan pertemuan dengan Sudarisman Purwokusumo ditemani dengan Ratu Marsudi. Nah, di sana dikonsepkan nanti kalau pasukan mau nyerang itu jalannya lewat mana? Rumah-rumah yang dipakai untuk ngantong itu kan mereka dari luar kan nginep dulu semalam, itu rumahnya siapa? Karena kalau nujuk rumahnya keliru, itu kan nanti akan bocor. Terus nanti kalau mau keluar lari atau mengundurkan diri itu keluar lewat mana? Dan dapur umumnya di mana? Termasuk nanti Duruswa itu termasuk yang ditunjuk sebagai dapur umum. Dapur umum logistik dan lain-lain. Itu yang dibicarakan dengan Sudarisman Purwokusumo. Ya, jadi kalau dari luar langsung nyerang saja kan bingung lewatnya mana, ini mana kan. Jadi Sudarisman yang mengkonsepkan. Nah, tetapi celakanya besoknya Kepatian itu tanggal 22 Februari itu digerebek sama Belanda. Jadi bocor pertemuan itu. Nah, digerebek karena digerebek untungnya konsepnya tadi itu dilipat-lipat dijadikan ganjel meja, jadi nggak ketahuan. Nah, gara-gara itu, jadi kemudian Sultan dan yang lain memutuskan, oh berarti tanggal 28 itu sudah bocor. Maka pelaksanaan serangan diundur menjadi tanggal 1 Maret. Nah, adapun persiapannya nanti pelaksanaannya siang hari. Sandinya Janur Kuning, ada filmnya itu Janur Kuning. Kalau film Janur Kuning itu semuanya Pak Harto, itu Sultan mana nggak ada ya. Ya maaf ini. Nah, kemudian ada mengucapkan Mataram dijawab menang. Ya, gitu. Malam sebelumnya ngantong di rumah-rumah penduduk. Jadi rumah-rumah penduduk yang tadi sudah ditunjuk. Senjatanya pistol lantak, pistol Mosul, lalu dan lain ini sudah saya tulis. Komunikasinya lewat kurir dan ada dapur umum di Kampung Madinatan, Purwodiningrat, Paceksan, Sukolijaya, Kementerian itu dan lain. Itu dibantu dengan rakyat. Laskar juga ada. Laskar yang terkenal itu namanya Laskar Hantu Maut. Laskar Hantu Maut. Itu Pangeran Purwokusumo yang ada itu. Nah, penugasannya ini Leto Marsudi itu koordinasi bareng dengan Sudarisman karena sudah militer ya, jadi Subdit 101 yang mengkoordinasi dengan Marsal Jono itu dari arah selatan, Letkol Suhud itu dari Godian dan membantu Subdit lainnya, Vince Samuel itu dari arah barat, Mayor Sukasno itu dari arah utara, Mar Sujono itu dari arah timur, menguasai Maguwo dan Letkol Sudarto itu menahan Belanda yang ada di Kulon Progo. Nah, Mayor Sukasno itu kan karena asik nyerang ke Jogja, akhirnya nanti jebol. Dari Magelang itu ada pasukan Anjing Nika namanya, Gajah Merah dan Anjing Nika. Itu dipimpin oleh Van Zenten. Anjing Nika itu sekarang Kopassus gitu, pasukan elitnya Belanda. Itu datang dengan tank-tanknya itu. Karena asik nyerang ke sana, kemudian ditahan di Berang, di Jalan Tentara Mataram gitu kan. Itu kan dulu perangnya juga di situ dengan Belanda yang di Magelang jebol. Akhirnya nanti Republik harus mundur, TNI harus mundur gara-gara kedatangan dari Magelang. Oke, saya teruskan. Pelaksanaan ternyata masih ada yang menyerang tanggal 28. Itu pasukannya peleton Komarudin. Komarudin itu nyerang tanggal 28. Dia masih dapat informasinya tanggal 28. Dia nyerang, tapi untungnya gara-gara serangan itu dipuji oleh Sudirman. Jadi tanggal 10 Juli itu Sudirman khusus mendatangi Komarudin. Sayangnya nanti Komarudin itu kan malah jadi preman gitu. Dan tahun 70-an itu disuntik, itu sakitnya itu bukan karena apa-apa, karena nggak bisa disuntik. Jadi kebal kayak kemarin divaksin anak mana itu divaksin, jadi dia senjata tubuhnya itu ditembak di apa itu nggak apa-apa.
Jadi kota ini, nah gara-gara diserang itu, dari serangannya sudah hebat, dia datang dari selatan karena dia di bawah Mayor Sarjono. Belanda, ternyata serangannya hanya segini. Nah, akhirnya besoknya, Sumbernya 102 saya baca saja. Sumbernya 102 dari Batu ke Yogyakarta melalui Gading, masuk Gorong-Gorong ke Keraton, yaitu alur selatan dan bisa ke Pagelaran. Kompi Sumarno sumber 102 bisa di Bangsa Beban. Sumber 103 di Gudian melewati Kaliunomo dan memposisikan di Ngampilan dan Notoyudan. Sumber 104 dari Kalasan ke sebelah utara pasukan A di Demangan, pasukan B di Lempuyangan, lalu ke Jembatan Kewek, pasukan C ke Rejodani, Bunya, Pasuruan dan memposisikan di Jetis. Sumber 105 di Simatani ke Pakuan dan Mago, pasukan lainnya memposisikan ke timur di Yogyakarta. Soeharto waktu itu di Patok dari Segoroyoso, kemudian ke daerah yang sekarang tempat usaha itu Pak Ya itu ya, markas beliau ada di sana. Jam 6 itu di sektor selatan ini yang betul-betul berhadapan dengan Belanda itu di bawah Mayor Sarjono berperan dari Jalan Tiro Dajan, Ngabian, Sejodingan dan Seledan. Pagelaran dan Keben berhasil dikuasai. Kompi Widodo bergerak dari Mangkunegaran ke Pasar Sentul lalu ke Paku Alaman, akhirnya menggempur pabrik Bason di Kota Baru. Penyeburan terhadap pabrik Bason bersama dengan penyerangan dari Kompi Lakido yang bergerak dari timur. Pabrik Bason berhasil dikuasai dan merampas 5 ton amunisi. Kompi Ali Afandi dari Wonokromo menyerang Belanda di Kota Gede. Gagal menguasai Kota Gede tapi berhasil mengikat Belanda untuk tidak membantu pasukan lainnya. Kompi Sumarmo dari Krapyak menuju kantor pos dan Benteng Brandenburg. Kompi Sudarmo menyerang Belanda di Bantulan, Barongan, Besian, serta menyerang pabrik Anim di Wirobrajan. Kompi Darsono menyerang alun-alun utara dan berhasil menguasainya. Sektor barat, Vince Samuel atau 03A yang markasnya di Gudian bergerak di jalan sepanjang Malioboro dengan sasaran utama pos-pos Belanda, Hotel Tugu, Hotel Merdeka, dan Benteng Brandenburg. Kompi Polisi Ayat ini menyerang Belanda di Lempuyangan, Kompi Polisi Subroto menyerang Belanda di Patuk dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda masuk ke Benteng Brandenburg. Batalion 151 Harjo Sudirjo menyerang Belanda di Hotel Tugu, terjadi pertukaran senjata. Ini ada intelijen Amerika namanya Kevin, yang menulis buku kemudian Nationalism and Revolution in Indonesia. Dia mengatakan pertempuran di Hotel Tugu itu pertempuran sangat sengit. Ya, jadi dia menggambarkan dia belum pernah menyaksikan pertemuan yang sehebat itu. Itu intelijen Amerika, Kevin, George M.J. Kevin. Itu dia menulis ini pertemuan luar biasa, hebat karena Hotel Tugu yang sekarang mangkrak ya. Hotel Tugu itu tempat petinggi-petinggi Belanda di sana. Jadi betul-betul dijaga. Kalau enggak kan berarti petinggi-petinggi Belanda bisa kan minatnya di hotel itu bisa ditawan atau ditembak oleh Republik. Jadi perangnya luar biasa. Sektor Tayan Utara yaitu satuan Mayor Soekarno bergerak di jalur Stasiun Tugu, Stasiun Legoyan dan Benteng Pengok. Berhasil merebut Pican sebagai pos komando. Pasukan A, Peleton Kadet Sujanadi menyerang pasukan Belanda di Maguwo. Peleton Nawawi menyerang NPT di Sagan. Pasukan yang lain menyerang Gondokusuman dan berhasil menguasai Klitren. Pasukan B di bawah Mayor Sutri Sumarto menyerang Belanda di Hotel Tugu dan Merdeka. Akibat pertahanan yang kuat, pasukan B bertahan di Lempuyangan. Pasukan C menyerang Belanda di Pingit, Stis dan Gondolayu. Kompi Martono berhasil mengikat Belanda di Medani dan Tempel. Peleton Sudarsono mengikat pasukan Belanda di Berang. Sektor Timur, sebenarnya 105 Mayor Sujono, ini yang dari Kediri itu berperan di Jalan Malioboro ke timur. Tugas utama mencegah bala bantuan Belanda masuk ke Yogyakarta. Sasaran utama lapangan udara Maguwo, Tanjung Tirto, Kalasan, dan Prambanan. Berhasil memukul mundur pasukan Belanda di Maguwo sehingga lari ke Wonosalam. Nah, akhir serangan pukul 11 tadi karena Mayor Soekarno asik menyerang ke Jogja, akhirnya yang ada dari Magelang itu pasukan Gajah Mila dan Haji Mila itu masuk. Dihadang oleh kami Martono tetapi tetap jebol. Karena ada tambahan pasukan, Belanda mulai mengatasi keadaan. Pukul 1 siang, pasukan TNI mulai meninggalkan Yogyakarta dibantu oleh Sudarga 101 sebagai penduduk jalan dan mengalami tinggalkan. Jadi kalau keluar tadi lewat mana? Jadi itu kan sudah tahu ya.
Suwerjo 102 meninggalkan Yogyakarta melalui Sitinggil menuju Kelabia alih ke Beji. Suwerjo 103A meninggalkan Yogyakarta melalui Tampilan masuk Gorong-Gorong yang putus kali Utomo akhirnya sampai Budian. Suwerjo 104 meninggalkan Yogyakarta menuju Jordani. Suwerjo 105 meninggalkan Yogyakarta menuju Simatupang. Nah, berita serangan itu kemudian dikonsepkan oleh TB Simatupang. Oleh TB Simatupang, konsep berita tadi kemudian diserahkan oleh Kapten Budiharjo yang ada di sini. Yang ada di sini diserahkan. Jadi untuk apa? Untuk menyiarkan serangan umum itu ke dunia luar. Nah, dari radio pelayan tadi sudah dijelaskan dengan kode PC2 tadi oleh Kapten Budiharjo dipacarkan, disebarkan ke markas PDRI Sumatera Barat oleh Kesatu Deployment Udara. Lalu dari Sumatera Barat dipacarkan ke Takengon Aceh. Dari Takengon Aceh kemudian dikirim ke Radio Burma. Kemudian dari Radio Burma kemudian diterima oleh All India Radio New Delhi, India. Nah, dari India kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Akibat serangan itu pertama tadi saya katakan Amerika yang semula mendukung Belanda ngasih dana, tahu bahwa atas juga lobby Soekarno yang ada di pengasingan, dan tahu bahwa Republik bukan Indonesia bukan komunis, maka kemudian Amerika yang pertama mengatakan Belanda harus berbudi kepada Republik. Dan PBB juga bilang Belanda harus berbudi. Kalau tidak mau nanti bantuan dari Amerika akan dihentikan. Akhirnya pada 7 Mei 49 ada perundingan namanya Romroyen. Perundingan Romroyen itu pertama ibu kota harus dikembalikan kepada Republik. Ya, nah karena ibu kota dipindah kepada Republik, maka kemudian Safruddin Balabanegara memutus Menteri Pertahanan yaitu Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjadi koordinator keamanan waktu penyerahan Jogja tadi. Itu terjadi 29 Juni 49. Itu waktu Belanda keluar dari Jogja, TNI mulai masuk. Maka itu disebut dengan istilah Jogja kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah kembali dibebaskan pemimpin-pemimpin RI, Soekarno, Hatta, dan kabinet itu datang pukul tanggal 6 Juli 49 dan Sudirman itu datang pukul 10 tanggal 10 Juli pukul 12. Itu gambarnya yang rangkulan. Mengapa orang pulang? Karena waktu gerilya itu Sudirman punya rasa marah pada Soekarno, tapi mereka ketemu mereka rangkulan. Karena apa? Karena perjuangan itu tidak hanya perjuangan senjata, tapi juga perjuangan diplomasi. Ya. Terus kemudian dari program itu yang ketiga diadakan Kongres Indonesia Tunggal. Nah, dari Kongres Indonesia Tunggal itulah tanggal 27 Desember 49 pengakuan kedaulatan RI. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti saya kira dianggap cukup ya, Bapak Ibu. Cukup. Setelah ini nanti kita tutup. Kemudian Bapak Ibu kita ajak masuk ke ruangan ini. Nah, ini konon kabarnya di sini dulu juga pernah disimpan alat untuk komunikasi radio, termasuk mesin Morse, kalau tidak salah. Informasi yang dibuktikan saja, tapi benar apa tidak. Jadi Mas Abdul nanti mohon pencerahannya ya, itu di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sampai di sini saya meyakini masih banyak yang penasaran tentang serangan umum 1 Maret, tapi nanti akan mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk diskusi. Perlu kami sampaikan bahwa di bidang kami, terutama di seksi sejarah dan permusiman di seksi kami, itu ada kegiatan peringatan peristiwa bersejarah. Kebetulan untuk tahun ini ada 4. 1. Peringatan 1 Maret, serangan umum 1 Maret. Kemudian yang kedua peringatan Gathering Nagari Ngayogyakarta. Kemudian peringatan tentang keistimewaan. Yang keempat
Gunung Kidul. Untuk hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, alhamdulillah kami kemarin di akhir tahun 2021 salah satu narasumber adalah Pak Udi, Pak SBSP bersama sejarawan dan budayawan telah berhasil menyusun sejarah Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan administratif dimulai dari perjanjian Giati atau panggilan dari memang agak berbeda sedikit dengan yang sudah ditulis dulu, namun kewenangan ini ada di Pak Bupati Gunung Kidul. Nah, tahun ini nanti peringatan Hari Jadi Gunung Kidul tetap seperti dulu 27 Mei atau sesuai dengan temuan sejarah tanggal 13 Mei. Ini belum ada keputusan yang pasti, ini tergantung keputusan Bupati. Saya kira ini, terima kasih sekali Pak Yulianto Ibrahim atas kesediaannya, atas berkenannya memberikan pencerahan kepada kami dan menceritakan tentang sejarah serangan umum 1 Maret. Ini kontroversi, bahkan isu-isu yang berkembang di medsos tentang kepres dan sejarah serangan umum 1 Maret terjawab sudah hari ini. Paling tidak kita nanti bisa menceritakan, oh begini sejarahnya. Sengaja kami undang dari unsur Kapanewon dan OPD di Kabupaten Gunung Kidul ini nanti, terutama untuk Kapanewon karena punya jajaran di bawahnya di Kalurahan, bisa menceritakan apa yang disampaikan di sini. Banyak hal yang menjadi kekurangan, mohon maaf, dan kepada Bapak Ibu peserta sekali lagi terima kasih atas kehadirannya mensukseskan kegiatan ini. Kita akan bertemu kembali pada kegiatan yang akan datang. Kemudian mohon izin pada Pak Yuli, nanti kami bisa copy materi. Barangkali bisa dikopikan di laptop itu Pak. Barangkali dari instansi lain yang kami undang saat ini atau yang belum kami undang ini menginginkan materi yang disampaikan Pak Yuli, nanti bisa menghubungi kami di seksi sejarah dan permusiman, bidang sejarah, bahasa, sastra dan permusiman, Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan. Jadi nanti setelah ini kita tutup, Bapak Ibu kita ajak masuk melihat-lihat di ini saksi sejarah, saksi bisu, monumen radio, dan saksi hidupnya saksi hidupnya itu Taman Kanak-kanak. Nanti setelah masuk ke sana nanti dipersilakan Bapak dan Ibu untuk masuk di ruangan paling barat, paling utara untuk menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Saya kira ini sekali lagi terima kasih, mohon maaf kekurangannya, kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain dan mari kita melanjutkan acara selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu Bagi Mundir. Mohon berkenannya untuk berdiri. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Mohon bisa duduk kembali. Menurut ajaran agama masing-masing berdoa silakan. Terima kasih. Kami membawa acara dan penyaji acara, banyak yang kurang berkenan mohon maaf. Dipersilakan untuk menuju ke gedung sebelah untuk melihat langsung monumen radio Audi PC2 yang berada di Padukuan Banaran